Perkenalkan, nama aku Michelle. Nama aku Lani. Michelle, apakah kau tahu kenapa kita memiliki fisik yang berbeda? Aku berambut keriting sedangkan kau berambut lurus. Aku berkulit gelap sedangkan kau berkulit terang. Aku tahu Lani. Itu semua karena proses meiosis. Apa sih itu proses meiosis? Lani dan teman-teman semua pasti penasaran kan apa sih itu meiosis? Yuk simak penjelasan kami. Bye-bye. Pembelahan meiosis terbagi menjadi dua tahap. Pertama, meiosis 1 dan yang kedua, meiosis 2. Interfase. Interfase adalah fase kehidupan sehari-hari atau metabolisme sel, di mana sel memperoleh nutrisi dan metabolisme mereka, tumbuh, membaca DNA, dan melakukan fungsi sel normal lainnya. Fase ini sebelumnya disebut fase istirahat. Namun, interfase tidak menggambarkan sel yang hanya beristirahat saja. Dan fase ini paling banyak memakan waktu, yaitu sebanyak 90%. Fase mitotik. Fase mitotik terdiri dari 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, profase 1. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Pada tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Di akhir tahap profase, nukleolus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Yang kedua, metafase 1. Nukleolus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induknya. Pada tahap ini, terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari kromosom homolog. Telofase 1. Pada tahap ini, terjadi pembentukan inti anak pada setiap kutub, dan terjadi juga sitokinesis. Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran sel sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Masing-masing kromosom homolog terdiri dari 2 kromatid, salah satu dari 2 lengan kecil hasil replikasi kromosom, yang sentromernya masih menyatu. Profase 2. Pada tahap ini, dimulai dengan pembelahan 2 sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian nukleolus akan lenyap. Kromatin yang ada pada tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Metafase 2. Pada tahap ini, kromosom bergerak menuju bidang ekuator, lalu sentromer diikat oleh benang spindle yang berasal dari 2 sentriol. 2 kromatid saudara tidak identik secara genetik. Anafase 2. Benang spindle mulai menarik kromosom. Kromosom berpindah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Telofase 2 dan sitokinesis.
Pada tahap ini, nukleus mulai terbentuk, kromosom terurai. Terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis, dan satu sel induk diploid menghasilkan 4 sel anakan haploid, yang dimana masing-masing sel anakan berbeda secara genetik, baik antar sesama sel anakan atau dengan sel induknya yang semula. Nah, Lani, apakah kamu sudah mengerti bagaimana persemiosis? Oh iya Michelle, aku sudah mengerti. Nah, teman-teman semua juga sudah mengerti kan mengenai proses meiosis dan mengapa setiap manusia memiliki fisik-fisik yang berbeda. Nah, itu dia proses prosesnya. Bye-bye.